Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau membahas soal terkait dengan materi laporan laba rugi. Jadi sumber pustaka utamanya yang digunakan adalah buku Intermediate Accounting FRS Edition dari KISO edisi 3 volume 1. Jadi langsung saya share screen di sini. Langsung kita latihan soal, tapi nanti pada saat pengerjaan saya juga akan membahas juga ya, membahas sedikit atau review sedikit terkait dengan teori-teorinya. Oke, baik, di sini ada satu contoh soal yang saya ambil. Jadi sebenarnya di contoh soal ini diminta hanya untuk membuat statement of changes in equity, tetapi di sini saya akan membuat juga income statement-nya. Nah, baik, di sini informasinya adalah si perusahaannya adalah Brian PLC. Kemudian untuk 2019 yang diketahuinya adalah sales revenue-nya 750.000, cost of goods sold-nya 500.000, kemudian operating expense-nya 80.000, unrealized holding loss on non-trading equity securities-nya adalah 2019 adalah 50.000. Oke, dan juga ada pendeklarasian atas dividen tunai sebesar 10.000. Jadi di sini ada juga ya informasi terkait dengan beginning balance dari komponen ekuitas, yaitu ada modal saham biasa, share capital ordinary 350.000, ada accumulated other comprehensive income awal ya, awal 80.000, kemudian ada return earning awalnya sendiri 90.000 dan tidak ada penambahan modal ya, atau tidak right issue nih perusahaannya, tidak ada menambah modal saham di 2019, dan juga kita diminta untuk mengabaikan adanya corporate income tax. Oke, baik, kita mulai dengan membuat income statement. Jadi income statement adalah salah satu laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan kinerja entitas, apakah pada periode tersebut, selama periode tersebut perusahaan laba atau perusahaan rugi gitu. Komponennya sendiri di sini kita awali dengan sales revenue terlebih dahulu 750.000. Kita anggap sales revenue ini adalah sales revenue bersih. Iya, jadi kalau misalkan net sales itu sendiri itu kita hitung dari pendapatan kotor dikurangi dengan sales discount dan juga sales return dan allowance gitu kalau kita bicara itu perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Nah, ini kebetulan adalah perusahaan dagang ya. Kalau misal bukan perusahaan dagang, katakanlah perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa berarti pendapatan utamanya kan bisa kita ubah dengan service revenue ataupun juga dengan interest revenue, misal kalau misal bank. Jadi ini sebenarnya tidak baku ya, tergantung perusahaannya perusahaan apa. Nah, kemudian karena ini perusahaan dagang, di sini ada beban pokoknya, itu kita tulis cost of goods sold. Kalau kita di perusahaan jasa bisa kita tulis cost of revenue, itu juga bisa. Nah, di sini COGS-nya adalah 500.000, sehingga COGS akan mengurangi sales revenue, menghasilkan gross profit atau yang dikenal dengan laba kotor. Oke, laba kotor untuk periode Desember 31 2019 itu adalah 250.000. Ternyata ada juga biaya operasionalnya, operating expense sebesar 80.000. Tidak ada beban-beban lainnya, sehingga kita anggap gross profit dikurangi dengan operating expense, kita langsung dapat net income. Oke, net income ya. Nanti net income inilah, dasar inilah yang akan diatribusikan ke pemegang saham, yang akan dibagikan ke pemegang saham.
Oke, nah ternyata ada informasi lain yaitu berupa unrealized holding loss on trading securities. Jadi saya mau cerita dulu sedikit tentang trading securities, tentang equity securities. Jadi equity securities itu adalah satu aset sekuritas. Jadi perusahaan invest di sekuritas, bisa ekuitas, bisa bisa modal atau ekuitas itu berupa saham, bisa juga berupa invest di sekuritas utang yaitu obligasi gitu. Nah, di sini nanti terbagi lagi apakah intensi perusahaan untuk berinvestasi itu memang secara aktif ya, secara aktif memperjualbelikan sahamnya. Jadi dia beli sahamnya memang untuk ditradingkan. Nah, ada pula yang memang sifatnya hanya untuk investasi jangka panjang gitu. Jadi dia tidak secara aktif, bukan berarti nantinya tidak dijual, enggak, tapi tidak secara aktif. Itulah yang dikatakan non-trading equity securities. Kenapa intensi perusahaan itu harus kita ketahui? Karena untuk non-trading dan trading itu sendiri akan mempengaruhi treatment akuntansi atas aset tersebut gitu. Oke, nah di sini unrealized holding loss-nya untuk loss ya, kerugian untuk 2019 itu adalah 50.000. Nah, untuk unrealized holding gain or loss bagi ekuitas dengan jenis non-trading itu masuk kepada kategori other comprehensive income, di mana other comprehensive income itu terdiri dari kerugian dan juga keuntungan yang tidak mempengaruhi net income yang nantinya akan diatribusikan ke pemegang saham. Itu kenapa timbul ya, karena adanya treatment akuntansi, valuasi tertentu yang digunakan sehingga memang harus timbul akun tersebut misal. Oke. Nah, kita lihat di sini karena net income-nya sudah selesai, kita mau membuat comprehensive income. Comprehensive income itu adalah net income ditambah dengan accumulated other comprehensive income. Kita lihat dulu. Other comprehensive income ternyata punya beginning balance sebesar 80.000. Oke. Nah, kemudian pada 2019-nya sendiri itu ada kerugian sebesar 50.000 sehingga accumulated OCI-nya untuk periode akhirnya, untuk endingnya itu adalah 30.000, di mana kita punya accumulated OCI awal kan 80.000 nih, tetapi dikurangi dengan unrealized loss untuk 2019-nya adalah 50.000 sehingga accumulated OCI akhirnya adalah 30.000 sehingga comprehensive income komprehensif perusahaan adalah 200.000. Tetapi nanti kalau kalian menghitung EPS, earning per share yang akan dibagikan ke pemegang saham itu dasarnya dari net income, bukan dari comprehensive income. Tadi saya sudah jelaskan kenapa, karena ada comprehensive income itu sendiri untuk mengakomodir sebenarnya pencatatan IFRS yang memang itu ya diarahkan pada akuntansi berbasis nilai wajar gitu. Sehingga kita sudah dapatkan net income-nya, karena kalau kita sudah dapatkan net income pada 2019, kita bisa menghitung perubahan modal. Nah, di sini ini yang kita gunakan formatnya seperti ini. Cukup komprehensif. Sebenarnya kalau saya akan tunjukkan juga, ini ada salah satu emiten di sini, Charon Pokpan ya. Jadi dia itu kegiatan utamanya ya ini berasal dari ternak unggas.
Oke, di sini kita akan masuk ke laporan laba ruginya. Sorry. Nah, ini laporan laba ruginya seperti ini ya. Nah, memang di sini komparasi antara kalau kita bicara 2020 berarti komparasinya dengan 2019. Ini sama ya, penjualan neto dikurang dengan beban pokok penjualan atau COGS tadi dapatnya gross profit, sama dengan yang kita pelajari seperti ini. Cuma mungkin memang akun-akunnya atau lini pos-posnya ini lebih banyak gitu. Nah, ini saya juga mau menunjukkan sekarang tentang laporan perubahan ekuitasnya nih. Statement of changes in equity. Nah, seperti ini kan, dia ada vertikalnya, dan juga kita ada horizontalnya seperti ini. Nah, ini adalah laporan keuangan emiten. Nah, ini contoh soal kita akan kita pergunakan juga format seperti itu. Di sini jangan lupa selalu mencantumkan nama perusahaan, Brian PLC, nama laporannya Statement of Changes Equity, Changes in Equity. Kemudian kita bisa copy periodenya for the year ended Desember 31, 2019. Kita juga jangan lupa untuk mencantumkan mata uangnya. Baik, di sini untuk yang di bawah ini sendiri, yang ke bawah nih, kolom paling kiri itu adalah komponen-komponen yang mempengaruhi daripada statement of changes in equity. Ada net income dan ada dividen. Nah, net income sama dividen itu kan sebenarnya akan berpengaruh kepada return earning. Iya, kalau komponen utamanya sendiri dari ekuitas itu ada return earning, ada accumulated OCI, ada share capital ordinary, tetapi perlu digarisbawahi bahwa return earning itu nilainya akan berubah karena komponen lain. Nah, seperti apa? Seperti net income, seperti dividen, seperti itu. Nah, juga accumulated OCI juga akan berpengaruh, akan dipengaruhi oleh apa? Oleh komponen accumulated oleh other comprehensive income pada tahun tersebut gitu. Kita mulai return earning awalnya di sini kita pindahkan saja 90.000 di sini sesuai dengan return earningnya. Accumulated OCI awalnya adalah 80.000 juga kita pindahkan. Kemudian di sini share capital ordinary. Share capital ordinary saham yang beredar di Januari 2019 itu adalah 350.000. Gitu. Sehingga total dari saldo awal modal Brian PLC adalah 520 terdiri dari return earning, accumulated OCI, dan juga share capital ordinary. Oke, sekarang ternyata kita kan di sini punya apa nih? Kita punya net income ya. Kita punya net income 170 dan juga kita punya dividen sebesar 10.000. Nah, net income dan dividen akan kita tulis terlebih dahulu. Kenapa? Karena nanti dia akan mempengaruhi return earning nih di sini. Oke, net income kita tulis 170.000. Nah, totalnya berapa? Totalnya tentu saja 170.000. Kalau kita berbicara net income di 2019. Dividennya berapa di 2011? Totalnya adalah 10.000 karena deklarasi dividen 2019 sesuai informasi adalah 10.000. Baik, lanjut ke other comprehensive income. Other comprehensive income akan mempengaruhi pos mana? Akan mempengaruhi pos akumulasi dari OCI itu sendiri. Gitu. Pada tahun ini berapa? Pada tahun ini adalah 50.000 sehingga nanti 50.000-nya akan kita taruh di bawah OCI ini, accumulated OCI. Itu sebesar 50.000. Nah, oke. Sehingga
di sini return earning-nya, tadi kan return earning awal, ditambah net income tahun berjalan, dikurangi dividen, dapatnya adalah return earning akhir 250.000. Sementara akumulasi OCI-nya adalah akumulasi OCI awal dikurangi dengan OCI tahun berjalan. Kenapa dikurangi? Karena posisinya tahun berjalan itu adalah loss. Kalau misalkan gain, dia kan akan bertambah. Gitu. Nah, share capital ordinary-nya tetap 350.000. Kenapa? Karena diasumsi di soal itu tidak ada isu baru ya, tidak ada penerbitan saham baru, sehingga di sini return earning ditambah accumulated OCI ditambah dengan share capital ordinary itu adalah 630.000 nih. Nah, betul ya. Kalau didetailkan terdiri dari net income juga, dari dividen juga, dan OCI tahun berjalan. Nah, nanti ending balance daripada modal di statement of changes in equity ini akan dibawa nilainya di laporan posisi keuangan pada bagian pada section ekuitas. Oke, seperti itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Jadi kesimpulannya adalah untuk unrealized holding loss untuk non-trading equity securities tidak hanya loss ya, gain juga. Unrealized-nya atas non-trading equity itu akan kita masukkan kepada other comprehensive income. Oke. Nah, sementara nantinya untuk statement of changes in equity ini, formatnya seperti ini, kita memperhitungkan yang vertikal juga dan juga yang horizontalnya. Di sini kita tuliskan semua komponen yang mempengaruhi ekuitas kita. Baik, semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.